Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Zul Awalil Hijriah dari jurusan Administrasi Bisnis, mahasiswi Politeknik Negeri Ujung Pandang. Di sini, saya akan membahas salah satu jenis komunikasi, yaitu komunikasi nonverbal. Jadi teman-teman, komunikasi itu terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi yang diucapkan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Sedangkan komunikasi nonverbal merupakan bentuk komunikasi yang tidak diucapkan. Teman, ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas dalam komunikasi nonverbal. Yang pertama, pengertian komunikasi nonverbal. Yang kedua, hal-hal penting dalam komunikasi nonverbal. Yang ketiga, fungsi perilaku nonverbal. Dan yang keempat, klasifikasi nonverbal. Pembahasan pertama, pengertian komunikasi nonverbal. Apa yang dimaksud dengan komunikasi nonverbal? Komunikasi nonverbal atau pesan nonverbal merupakan semua isyarat komunikasi yang tidak diucapkan atau tidak menggunakan kata-kata. Komunikasi ini dipengaruhi oleh reference dan experience kepada individu yang memberi pesan. Tidak hanya kepada individu yang memberi pesan, tetapi juga kepada individu yang menerima pesan. Pembahasan kedua, hal-hal penting dalam komunikasi nonverbal. Apa saja hal-hal penting dalam komunikasi nonverbal? Yang pertama, komunikasi nonverbal lebih tua dibanding komunikasi verbal. Yang kedua, orang yang terampil membaca pesan nonverbal disebut intuitif, sedangkan yang terampil mengirimkannya disebut ekspresif. Yang ketiga, pesan-pesan nonverbal sangat berpengaruh dalam komunikasi. Yang keempat, kebanyakan isyarat nonverbal tidak bersifat universal, melainkan terikat oleh budaya sehingga harus dipelajari. Yang kelima, dibandingkan dengan studi komunikasi verbal, studi komunikasi nonverbal sebenarnya masih relatif baru. Dan yang keenam, terdapat dugaan bahwa bahasa nonverbal sebangun dengan bahasa verbal. Pembahasan ketiga, fungsi perilaku nonverbal. Adapun fungsi perilaku nonverbal, yang pertama, perilaku nonverbal memulai perilaku verbal. Contohnya, menganggukkan kepala ketika mengatakan iya dan menggelengkan kepala ketika mengatakan tidak. Yang kedua, memperteguh, menekankan atau melengkapi perilaku verbal. Contohnya, melambaikan tangan saat mengucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal. Yang ketiga, perilaku nonverbal dapat menggantikan verbal. Contohnya, ketika kita ingin mengucapkan diam atau jangan berisik, kita bisa mengacukan tangan seperti ini. Atau ketika kita ingin mengatakan enak pada makanan dan bagus pada pakaian, kita bisa mengacukan jempol seperti ini. Fungsi yang keempat, perilaku nonverbal dapat bertentangan dengan perilaku verbal. Contohnya, ketika seorang kakak bertanya kepada adik, "Are you okay?" Apakah kamu baik-baik saja? Kemudian adik menjawab, "I'm fine, saya baik-baik saja." Tetapi itu tidak sesuai dengan ekspresi wajahnya yang menandakan bahwa ia sedang tidak baik-baik saja. Pembahasan 4, klasifikasi nonverbal. Klasifikasi nonverbal terbagi atas ekspresi wajah, tatapan mata, gestur, sentuhan, penampilan, paralinguistik, prosemik, kronemik, dan artifak. Yang pertama, ekspresi wajah. Ekspresi wajah merupakan jenis komunikasi verbal yang paling umum digunakan. Dengan melihat ekspresi wajah seseorang, kita bisa mengetahui informasi yang akan disampaikan sebelum dikatakan. Misalnya, ketika seseorang tersenyum, itu bisa menggambarkan bahwa ia sedang bahagia. Atau, ketika seseorang cemberut, itu bisa menggambarkan bahwa ia sedang bersedih. Yang kedua, tatapan mata. Tatapan mata berperan besar dalam komunikasi nonverbal. Dari cara melihat,
menatap, atau bahkan berkedip pun sudah bisa mengirimkan informasi kepada seseorang. Misalnya, saat seseorang menyukai orang lain, kita bisa lihat tatapan matanya dengan ukuran pupil yang membesar. Selain itu, dengan tatapan mata, kita bisa mengetahui perasaan seperti benci atau cinta. Yang ketiga, gestur. Gestur atau gerakan tubuh merupakan salah satu jenis komunikasi nonverbal yang mudah dibaca. Misalnya menunjuk untuk memberikan petunjuk arah, melambaikan tangan, maupun memperagakan jumlah angka tertentu. Yang keempat, sentuhan. Misalnya berjabat tangan atau menepuk lengan bahu. Yang kelima, penampilan. Ternyata, penampilan bisa menentukan reaksi, interpretasi, hingga penilaian kita terhadap orang lain. Begitupun sebaliknya, penilaian orang lain terhadap kita. Teman-teman, kalian pasti pernah diam-diam menilai orang lain dari penampilannya. Dari cara berbusana, gaya rambut, hingga warna yang dikenakan orang lain. Jadi, first impression merupakan sesuatu yang penting bagi kita. Karena saat itulah seseorang akan mengumpulkan informasi tentang kita dari yang dilihatnya. Yang keenam, paralinguistik. Paralinguistik merupakan proses berbicara yang berupa nada bicara, kecepatan bicara, hingga volume suara kita. Contohnya, volume suara yang tinggi biasanya digunakan untuk menyampaikan hal yang emosional, dan volume suara yang rendah dipadukan dengan ekspresi sedih akan digunakan untuk menyampaikan kabar duka. Yang ketujuh, prosemik. Prosemik mengacu pada jarak dan tempat saat melakukan interaksi yang terbagi menjadi 4, yaitu jarak dalam berkomunikasi, jarak intim, jarak personal, jarak sosial, dan jarak publik. Yang kedelapan, kronemik. Kronemik adalah pengaruh waktu dalam berkomunikasi. Contohnya, ketika kita sedang berada dalam suatu forum yang membosankan, maka waktu akan terasa lambat. Sementara itu, apabila kegiatan yang dilakukan menyenangkan, maka waktu akan terasa lebih cepat terlewati. Dan yang kesembilan, yang terakhir, artifak. Artifak adalah suatu benda atau objek, serta gambar yang bisa dijadikan sebagai alat komunikasi. Contohnya, seragam polisi, tentara, atau seragam dokter. Itulah pembahasan kita mengenai komunikasi nonverbal. Jadi bisa kita ketahui bahwa komunikasi nonverbal ini menempati porsi terpenting dalam berkomunikasi, karena komunikasi ini memengaruhi keberhasilan penyampaian pesan, di mana komunikasi ini lebih meyakinkan dan lebih dipercaya dibanding dengan komunikasi verbal. Komunikasi ini juga bisa memberikan makna yang beragam sehingga sulit untuk dipahami maknanya. Sekian materi dari saya, mudah-mudahan untuk bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.